Halo, apa kabar nih teman-teman? Kelas Sabtu, sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kenapa ada jeda waktu ya? Iya, Menjawab mungkin sehat-sehat mungkin semua. ini apa nih gitu, karena biasanya kalau misalnya ada waktu itu ada conflicting gitu, Conflicting, ya ada benar. conflicting. Jadi mungkin aduh gue ternyata sebenarnya nggak sehat banget secara batin misalnya gitu, atau gue lagi banyak pikiran apa segala macam gitu. Jadi apa namanya, nggak apa-apa, itu memang normal dalam kehidupan manusia pada umumnya. Ya, Tapi suka. Bin, ngupdate sedikit deh. Hmm, Jadi kan kayak dari kemarin kita selalu membuka dengan ini ya, hmm, masalah COVID dan segala macam. Lepas hmm, bahwa pandemi ini belum selesai ya, tapi hmm, kalau di Indonesia, Bin, di hmm, Jakarta mungkin hmm. khususnya karena kita ngalamin. Sekarang ini kita lagi di masa yang kurang sedap gitu ya. Mungkin Ebin juga Kenapa karena tuh? masih masih Kenapa? kerja. Kenapa? Jadi apa? Entah kenapa semua orang berlari sangat kencang sekarang. Jadi Hmm, emang Oke. kayaknya semua orang lagi super 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 sibuk gitu ya. hmm, Gitu ya, super banyak yang dia urusin gitu ya hmm, saat ini kayaknya gitu ya, entah mengejar ketertinggalan atau hmm. apa gitu. Tapi ya gitu gitu. Jadi lagi ada ya nggak tahu ya, gue ngerasanya ngelihat semua orang tuh lagi hektik banget aja gitu. Hmm. Gitu. Jadi makanya tadi sehat itu ya fisiknya sih sehat sebenarnya. Oh, Cuman Iya. iya gitulah gitu oh lagi ngerasa gitu. seperti itu. Jadi, M- waduh. Iya. Terus, Mungkin terus. ini efek transisi juga kali ya sebetulnya Iya. dari post pandemic gitu ya. Sekarang tuh di Hmm, kantor tuh kan lagi banyak perdebatan lah. Ini mulai masuk kantor lagi nggak sih gitu ya. hmm, Hmm. Sebetulnya kan karena case COVID udah turun segala macam dan hmm, sebetulnya kita kayak nggak ada apa nggak ada threat yang benar-benar kerasa gitu. hmm, Nah, di kantor tuh tapi ngerasa bahwa kalau kerjaan toh selama ini masih bisa dikerjain online kan gitu ya. hmm, Dan hmm, beres-beres aja. hmm. Tapi di satu sisi ngerasa bahwa kalau orang nggak balik ke kantor, nggak akan pernah balik lagi ke kantor orang-orang itu. Dan banyak. Pindah kantor. Iya, bener. Sense of attachment-nya jadi turun banget kan sebetulnya. Hmm, Iya, hmm. betul. Iya. Orang-orang Ingrisan tuh baik, gampang banget. Ya, dulu bagaimana pernah kita bahas bahwa anak-anak Iya, betul. yang di pandemic itu punya sense of attachment yang lebih rendah lah ya gitu. Hmm, Nah, itu pun bikin konflik sih di internal hmm. manajemen perusahaan sebetulnya. Karena mereka pun ngerasain semuanya bahwa ke kantor itu commuting itu sesuatu hal yang berat, kayak Iya, transisi betul. itu hal yang berat. Sekarang di Jakarta udah mulai macet tiap pagi Iya, itu. Walaupun belum 100% semua orang gila ya. masuk kan ya. Iya. Hmm. Terus di satu sisi yang Raki bilang tadi itu benar, semua tuh kayak ngerasa harus sangat sibuk karena eh, Mengejar sense ketertinggalan. bahwa Hmm. iya, sama sense of crisis itu kayak 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 ini ekonomi kayaknya bakalan memburuk deh. Yang dirasain segitu sih. Kalau kita nggak ngelakuin sesuatu Hmm. lebih cepat atau nggak melakukan sesuatu yang di luar biasanya, kita Hmm. pasti bakalan iya bakalan kena imbasnya lah. Hmm. Jadi akhirnya semuanya itu betulan kayak digas, dan Hmm. kombinasi semuanya itu bikin rasanya tuh kayak tek-tek ser sih bener. Oh Benar-benar. gitu ya, luar biasa ya. Pertama ya gue pengen nanya juga, dengan segala macam yang lebih cepat itu harga naik juga nggak? Kalau itu kan pasti. Pasti itu dalam Oh, artian pengaruhnya kayaknya bukan masalah transisi ya, tapi masalah kondisi dunia ya. oke, oke. Jadi maksudnya jadi ber ini juga ya, multi dimensi ini ya. Jadi dari Iya, dari perpindahan transisinya lebih cepatnya mungkin, terus Iya. udah gitu juga kondisi globalnya gitu-gitu ya. Dan in a way orang mulai mulai offline nih berarti pendapatan berkurang gitu ya. Oh betul, hmm. karena banyak uang habis di bensin. Iya. Hmm. 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 Bensin jadi keluar lagi uang ngopi di Starbucks gitu ya. Wah, benar, benar, benar. Dan jangan lupa ada juga yang ngopi-ngopi di Starbucks keliling gitu ya. Jadi kan Betul. maksudnya Waduh, ini hebat sekali Bagus, transisinya. bagus, bagus, Bagus banget masuknya tuh. bagus, bagus, bagus ini. Cerdas, Aduh, cerdas. Starling ya. Starling ya. Jadi Starling itu sebenarnya Iya, singkatan dari Starbucks keliling ya. Starbucks keliling. Starbucks Iya. keliling, keren banget nih. Nah, ini kan ada Starling, Starbucks keliling ya yang makin rame nih. Nah, ternyata ada berita juga yang cukup menarik nih. hmm, Selalu menarik ini mengenai Starling yang beda lagi nih.
ya adalah Starlink yang punyanya Elon Musk. Ya, ini merupakan satelit Starlink. Sekali lagi Jadi, teman-teman tolong armada dipindahkan kopi. armada kopi. Ternyata Image-nya tolong Starlink itu dibuat. punyanya Elon Musk semua. Iya, itu lumayan. Ada termosnya yang besarnya itu, ada dan rentetan berbagai macam brand. dan menyediakan free wifi mereka itu si tukang kopi. Oh, gila. Iya nih, ada yang menarik juga nih mengenai Starlink yang beneran, bukan beneran ya. Starlink kita juga bener nih. Ini hanya Starlink yang berbeda, ya. Starlink yang merupakan satelitnya Elon Musk yang kayaknya semakin banyak mewarnai dan mengoccupy, menempati langit dan orbit bumi kayaknya ya. Ya, tadi kita sempat ada research dulu sebelumnya, pada saat ini udah ada 4.200 ya, Wan ya? 2.500. 2.500. Akan menuju 42.000, benar nggak ya? Iya, targetnya 42.000. Akan menuju, bayangkan teman-teman, barang apa aja yang jumlahnya 42.000 itu banyak. Ya. Ini akan ada all around the world, ya 42.000, lu bayangin aja lu punya piring, 42.000 piring kan banyak. Ya kursi banyak juga. Ini ada bentuknya satelit yang akan menyelimuti kayaknya menurut gue ya, dan mengcover seluruhan dari dunia ini yang menurut mungkin at least dari saya itu bentuknya bulat ya, ini mazhabnya gitu ya. Jadi dia akan meliputi ini ya, keren. Kita perlu open to discussion ya terhadap ini pemikiran gitu ya. Jadi akan mengcoverage, dan dia bukan klaimnya ya, tapi bisa dari yang kita diskusikan itu bisa cover area-area yang mungkin sebelumnya nggak bisa ke cover sama current mungkin satelit atau misalnya telecommunication provider gitu. Jadi untuk negara kayak model Indonesia ini kayaknya akan bisa sangat membantu ya ininya si satelit model kayak gini nih ya, karena kita banyak pulau yang mungkin coveragenya kecil atau apa segala macam gitu. So ini merupakan sebuah hal yang pengen kita discuss karena ternyata banyak implikasinya juga nih. Implikasinya, ada risikonya, ada juga tentunya ada kesempatannya juga nih untuk kita gitu. Mungkin Raki bisa cerita juga nggak Ki, misalnya kalau misalnya dengan coverage yang seperti itu, sebenarnya untuk orang Indonesia, mungkin negara, dari sisi negara maupun konsumen langsung itu, apa sih kira-kira yang akan mungkin jadinya agak beda gitu. Iya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya kan memang ya kita sama-sama tahu kalau salah satu yang didorong sama pemerintah gitu ya dari waktu ke waktu adalah memang kita bicara pembangunan infrastruktur gitu ya, dan salah satu yang cukup penting gitu ya dan kita sama-sama rasakan during pandemi kemarin dan sekarang adalah bicara infrastruktur internet gitu ya, karena equality of information itu dan equality of access to internet itu menurut gue menjadi krusial di zaman sekarang. Nah, memang pemerintah juga sudah bertahun-tahun ya, sudah cukup lama berusaha membangun jaringan broadband hingga ke desa gitu ya, hingga ke pelosok-pelosok. Ya, namun kan kita sama-sama tahu lokasi geografisnya Indonesia yang nggak mudah gitu ya dijangkau gitu ya. Ya butuh waktu yang cukup panjang lah untuk bisa melakukan itu. Dan apakah itu cukup? Ya enggak gitu. Jadi problemnya dengan koneksi itu gitu ya. Mungkin kalau retail sekarang during pandemi kita ngerasain lah. Dulu cuma perusahaan yang pusing kalau internet mati. Ya orang marah-marah karena misalkan dia lagi nonton keganggu gitu ya. Tapi kalau during kemarin kita work from home, ya bisnis keganggu, gitu. Sekolahan keganggu gitu ya pada saat internet keganggu. Jadi gue sih ngerasa yang namanya pembangunan broadband Nusantara gitu ya atau di seluruh pelosok itu tetap penting gitu ya, jaringan
bawah laut gitu ya, jaringan fisik gitu ya, itu penting. Tapi menurut gue dengan adanya akses internet satelit ini juga untuk yang ekstrim remote gitu ya, itu juga sangat membantu akhirnya mereka punya akses. Dan yang untuk daerah yang susah, yang mungkin tidak terlalu ekstrim, yang tadinya dibangun broadband, dia juga jadi punya alternatif lain gitu untuk bisa mengakses ke internet di lokasi Indonesia yang punya 17.000 pulau gitu ya. Kalau gue lihat di beberapa, kalau kita analisis di berbagai negara kan mungkin kita salah satu negara yang paling kompleks gitu ya, bicara masalah infrastruktur karena bentuk kita yang kepulauan banyak. Jadi ini menurut gue sangat-sangat bisa ngedorong karena yang namanya digital ekonomi ya bisa jalan dengan internet sebenarnya. Itu ya menurut gue jadinya penting banget gitu. Iwan mungkin yang memang di private sector gitu ya, di public sector gitu ya, bahkan bersentuhan dengan cabang yang banyak gitu ya, kebutuhan akses yang banyak, ya pastinya sangat-sangat punya kepentingan di situ juga gitu ya, Wan. Ya balik lagi dengan digitalisasi segala berbagai macam sektor di Indonesia gitu ya. Internet jadi salah satu faktor ingredients utama agar semua service dan lain-lain itu bisa digelar kan ya. Dan Indonesia sebenarnya udah cukup lama jadi pionir sih untuk peluncuran satelit di wilayah Asia. Zaman dulu kita kan ingat ada satelit Palapa tuh. Tahun 70-an ya, tahun 70-an. Itu ya karena sebetulnya itu jadi satu-satunya saluran komunikasi yang paling logis untuk Indonesia yang punya span daerah yang sangat luas gitu. Dan narik kabel itu bakalan sangat costly sekali, dan salah satunya jalan untuk bisa nge-roll out network secara cepat adalah melalui satelit sih. Dan balik lagi bahwa karena kebutuhannya itu udah sangat kritikal karena semua layanan itu sekarang tuh lewat kanal digital gitu ya. Itu akhirnya jadi satu basic needs ataupun sesuatu yang equity yang diperlukan oleh semua orang. Jadi sekarang tuh kalau misalkan nggak ada internet, akhirnya nggak ada activity, nggak ada transaksi, nggak ada produktivitas di masyarakat gitu. Jadi ya itu sangat penting banget buat itu bisa digelar di seluruh Indonesia secara merata sih. Iya. Karena ya, maksudnya digelar secara merata, ini gue cukup tertarik nih kata-kata merata. Terus Raki juga tadi ngobrol mengenai equality gitu ya. Jadi ternyata equality untuk access to information juga kita masih dalam proses ya, Indonesia ini banyak ya. Karena kan ini internet bisa lebih banyak nih di tempat ini karena bisa belajar jarak jauh apa segala macam. Tapi sepertinya belum bisa maksimal, at least pada saat ini ya. Jadi yang proyeksi satelit Starlink ini akan bisa banyak membantu mewujudkan itu kali ya. Ya, gue ngerasa juga kayaknya udah peak juga ya. Gue lupa datanya, tapi kalau nggak salah sekarang itu akses orang Indonesia yang mengakses internet tuh udah sekitar 200 juta orang. Tinggal 70 juta lagi. Yes. Itu kalau nggak salah 70%-an kalau gue nggak salah datanya. Iya, betul. Nah, artinya kan ada sekitar 30% ya yang mungkin ini udah peak juga, artinya ini udah best effort gitu ya sampai ke 70%. Nah, mungkin 30% ini solusinya yang menggunakan satelit. Tapi gitu gila ya, loh. Sih. Maksud gue, lu kalau misalnya kita tuh bisa akses internet for 200 juta orang tuh menurut gue tuh prestasi sih. Oh, iya, luar biasa. Prestation ya. Luar biasa. Ya, prestation sekali. Gitu. Di Cina aksesnya miliaran loh. Cuman kompleksitasnya kayaknya sama kita dengan banyaknya laut. Iya. Benar. Jaya darat, laut dan udara ya, RRI itu mungkin agak ini juga. Kita tuh memang banyaknya karena banyak laut, dan ini tuh menjadi membuat itu kompleksiti yang slightly different sih. Ininya ya, bukan slightly ya, akan different gitu. Gitu ya. Karena
ya gue nggak tahu. Ya akses itu mungkin bisa jadi salah satu part gitu ya. Walaupun secara physically tentunya logistik dan apanya perlu support juga ya kalau mau lebih banyak equality. Karena access to information that's one thing. Tapi juga gue nggak tahu apa namanya akses terhadap logistik itu apakah juga itu kan akan at least mungkin men-trigger ya, men-trigger lebih banyak lagi movement logistik, produk, barang, infrastruktur yang di tempat-tempat yang mungkin sebelumnya nggak tercover ya, karena kan akan mudah-mudahan itu akan bikin sesimpel online shopping aja gitu, itu kan mungkin akan lebih akan membawa barang-barang yang sebelumnya nggak terlalu accessible itu visible gitu ya, misalnya dari macam misalnya di suatu tempat di Maluku misalnya gitu ya, dia ada produk apa, itu kan bisa jadi memudahkan mereka untuk punya visibility, membuat itu jadi visible ke lebih banyak tempat lah gitu. Ya. Tapi yang lucunya yang gue membayangkan nantinya tuh apa namanya, mungkin masalahnya orang di pelosok masalahnya juga jadi beda tuh. Jadi apa namanya, kalau mungkin dia akan menemukan masalah yang kayak kamu ayo itu jangan lupa tebang pohon di belakang sana, jangan YouTube-an aja gitu. Gitu ya. Jadi beda. Walaupun kegiatannya masih kegiatan pelosok, tapi ayo itu bunuh babi hutan buat makan malam. Kamu jangan main aja gitu. Berburu babi hutan sambil nge-vlog kan. Itu kan jadi bagus. Tapi itu sudah terjadi ya, by the way, kalau misalkan ngelihat apa namanya, ada beberapa vlogger yang memang di tengah hutan Kalimantan gitu. Mereka bisa gitu yang rekam videonya tentunya nggak perlu pakai internet, tapi mereka punya akses ke internet untuk ngupload ke YouTube gitu ya. Nah, jadi saat ini pun sebenarnya internet satelit itu ada, cuma problemnya harganya tidak cukup affordable. Itu problemnya. Nah, dengan Starlink ini ya kalau udah bicara masif 2.500 satelit akan menuju 42.000 satelit gitu ya. Dengan ini ya mungkin ya tadi ya dia berpikir masif dan retail gitu, sehingga mungkin harganya juga lebih tinggi. Jadi kayaknya itu sih poinnya. Gitu. Dan ada artikelnya ya, sedikit di-share aja. Boleh share. Silakan nih. Ini soalnya kemarin si Starlink jadi ramai dipakai gara-gara perang Ukraina ya sebetulnya. Ya. Traction-nya itu naik namanya. Iya. Itu entah jadi marketing campaign, tapi ya sebetulnya bagus juga sih. Maksudnya jadi diberikan akses ya untuk orang-orang Ukraina. Maksudnya di ini ya, jadi mereka bisa akses internet di situ. Betul. Kan katanya hub dan telco centernya itu banyak yang dibom tuh. Terus mereka kasih satelit dish buat akses Starlink-nya itu. Nah, ini di berita ini disebutin bahwa memang secara resmi Starlink masuk ke Indonesia gitu, bahwa Menkominfo sudah ngasih izin ke Starlink gitu ya untuk kepada Telkomsat gitu ya. Telkomsat ini kan anak perusahaannya Telkom yang pengelola satelit gitu ya, untuk kerjasama gitu ya Telkomsat dengan Starlink. Jadi resmi nih bahwa izinnya sudah ada, Telkomsat bisa mengoperasikan si satelit non geostasioner gitu. Apa sih non geostasioner? Nah, Iwan yang jago nih gini-gini. Saya pun tidak tahu. Bagaimana kita googling saya? Ya, boleh. Karena itu geostasioner dan low Earth orbit ya. Bentar dulu tapi jadi intinya dia pelanggan akses internet secara langsung ya. Jadi dia nggak retail gitu ya. Jadi kita nggak langganan ke Starlink, tapi mungkin kita akan langganannya ke Telkom gitu kali ya. Tidak diberikan hak layanan retail internet kepada Starlink. Oh iya, benar sih. Jadi kalau misalkan buka websitenya Starlink, sebenarnya kita bisa langsung ngecek tuh, kita udah ada coverage nggak sih, ataupun bisa dapat nggak sih gitu ya, si Starlink itu. Cuman kalau misalkan setupnya kayak gini, berarti kita nanti langganannya lewat Telkom. Tapi jadi coverage Telkom itu jadi lebih besar ya intinya dengan ini. Iya.
Jadi mungkin Telkom powered by Starlink. Satellite non-geostationary. Cara mereka. Non-geostationary satellite. Ih. Kalau geostationer itu berarti si satelitnya akan stay di suatu orbit tertentu, di koordinat tertentu, dan nggak ngikutin rotasi bumi ya. Kalau pemahaman gue ya, berarti kalau non geostationer si satelitnya itu akan selalu bergerak ngikutin apa? Berbeda dengan si rotasi buminya. Makanya dia tapi satelitnya akan butuh banyak. Ya, gimana? Ya. Jadi dia itu kan tidak akan ngikutin ya. Dia nggak akan selalu ada di atas Jakarta misalnya gitu. Nggak akan selalu kayak gitu. Tapi dia akan rotate juga. Rotate juga. Jadi kan kalau kayak satelit Palapa tuh biasanya kan ada titik koordinatnya. Dia cuma ada titik itu terus dan itu bakalan fix gitu. Nah kalau non geostationer kayaknya di pemahaman gue adalah itu dia akan bergerak tidak seiring dengan rotasi bumi, tapi untuk bisa tetap mengcover si layanannya, makanya dia akan butuh backup dari peer satelit lainnya lah. Gitu. Kenapa ya berarti ya non geostationer? Biar apa ya? Berarti kan intinya dia mungkin dia stay gini, bumi muter, dia mungkin stay atau di other way around lah ya, pokoknya gitu ya. Biar apa ya? Kalau nggak non-geostationary orbit should avoid Van Allen radiation belt. Region of charged particle. Oke, mungkin ada ini ya berarti ya, ada teknis yang pengen dihindari dari kalau misalnya stationer ya. Orbit should avoid Van Allen. Main gitar atau rock band. Eddie di Van Allen. Gitu kira-kira. Jadi ya itulah ya nanti kita coba pelajari lagi masalah stasioner ini. Nah, cuman sih. Ya gimana? Tadi juga cerita mengenai risknya, ini kan selalu kita ada di dalam kerangka risk ya. Gimana? Tadi ada risknya juga bahwa ini bisa jadi seluruh dunia ini dimonopoli sama Starlink gitu ya. Ya mungkin mau monopoli atau enggak ya, at least pada saat awal, pada saat beberapa waktu ke depan sebelum ada kompetitornya, dan ya bukan Starlink tapi Moonlink atau Sunlink gitu yang lain gitu ya, dia akan punya coverage yang bisa mengcover seluruh dunia. Dan kalau nggak salah tadi sempat ada kita diskusi, sekarang ini internet tuh masih 60% ya coverage total dunia ya. Ya 60% ya. Kalau nggak salah. Akhirat kita belum tahu, hanya dunia aja nih. Ini baru 60%. Berarti ada 40% yang masih jadi potensi ya. Kira-kira ya. Dan kalau misalnya 100% itu udah ke coverage minimal, jadi Starlink punya kalau itu at least 40% at least ya. Ya terhadap untuk gap cover. Jadi ini nggak sih film Kingsman yang pertama yang Kingsman yang siapa? Yang hitam itu siapa? Kingsman yang pertama yang yang ceritanya itu dia itu punya network of satellite, terus dia itu ngasih free SIM card buat semua orang di seluruh dunia. Nah lewat si SIM card itu dia tuh pengen ngebunuh kayak 3/4 populasi lah. Oh iya. Gitu. Samuel L. Jackson. Okay. Maksudnya itu adalah skenario terburuk dari orang memonopoli sesuatu resource gitu ya. Bisa dipergunakan untuk kejahatan. Benar juga. Itu ekstrimnya. Karena betul juga sih, karena kalau misalnya emang ini kan berarti kita dependent ya, depend terhadap si infrastruktur ini gitu ya. Mungkin karena
satelit kan mungkin dalam ya walaupun yang paling penting mungkin salah satu yang paling penting adalah listrik ya, kayak listrik mati Jawa Bali waktu itu ingin menunjukkan bahwa gue yang paling penting ya listrik itu dibanding internet karena udah mulai internet kayaknya lebih penting gitu, tapi ternyata listrik ingin menunjukkan bahwa dia penting. Tapi juga. Bagus juga tuh. Jadi kebagusannya Starlink adalah mungkin ya kalau mati lampu dia tetap nyala. Nah ya betul juga sih, asal ada HP ya. Iya. Bisa jadi ya nih kayak gitu ya. Iya. Asal ada HP dan receiver. Jadi ada kemungkinan nih sebuah listrik nggak bisa terlalu memonopoli juga ya. Nggak maksudnya bukan terlalu monopoli, maksudnya dia itu adalah ini akan ada di suatu masa ketika listrik mati, komunikasi bisa tetap jalan. Iya, benar. Gitu. Iya. Kayak dulu telepon kabel, nyala. Kalau telepon kabel nyala. Kalau internet mati, bukan internet, belum ada internet. Listrik mati, telepon masih bisa nyala. Masih bisa. Gua ada telepon mati kabel. Lampu. Ada lu sini. Cuman problemnya adalah dia perlu colok listrik teleponnya. Kok gitu sih? Sama aja ya. Harusnya gue beli telepon kabel yang nggak perlu colok ke listrik sih. Salah juga gue. Zaman dulu lu masih ada telepon kabel Ki? Ada dong. Hebat itu. 021. Jadi gue udah lama nggak punya, sejak pindah rumah ini gue ada kesempatan gitu ya, karena gue harus berlangganan ke provider tertentu, ada kesempatan gitu untuk punya telepon kabel. Provider telekomunikasi dengan internet. Iya. Jadi gue pakailah telepon kabel. Tapi itu merupakan satu apa ya? Vintage. Iya. Tapi gue suka takutnya adalah kalau telepon biasa itu, gue kan dulu pakai punya gitu. Akhirnya gue nggak colokin karena kalau tiba-tiba sekarang nyala, gue malah takut. Karena nggak tahu siapa yang ngelepon. Gue juga ini lebih pakai keluar sih. Jadi kalau lo butuh telepon yang apa? Yang mungkin lama atau apa segala macam, ya pakai itu lebih. Gitu. Jadi kalau ke rumah lu ada internet, halo, bisa bicara dengan Raki? Iya, udah nggak ada lagi kayak gitu ya. Bisa bicara itu aja dengan Raki. Anak-anak gua aja, itu apaan sih gitu? Itu apaan sih kalau ada telepon? Nggak berguna banget. Suara apa sih? Karena nggak ada gunanya, maksudnya apa? Kenapa harus ini? Oh, dengan siapa ya, Raki? Ini telepon dari Iwan nih. Oh, Rakinya lagi nggak ada. Basi ya kata. Raki belum pulang tuh, iya. Padahal ada suara di belakang. Rakinya nggak pulang. Iya. Atau nyebut teleponnya pakai nama belakang. Halo, ada Syahrir. Semua di rumah ini. Semua di rumah ini. Jadi gue pernah nonton video kayak stand up komedinya si Seinfeld. Dia cerita kenapa orang pakai handphone sekarang, jadi nggak ada lagi yang bilang gini, I'll get it gitu, nggak ada kan? Gue aja ngambil gitu, gue aja nggak ada kan? I'll get it. Nggak ada. Kalau dulu kan di film-film kan suka ada I'll get it. Gitu. Tapi temen gue ada yang nama depannya yang sekeluarga sama, laki-laki semua, namanya Imam. Jadi kalau nonton ke rumahnya dia tuh, kalau iya. Imam yang mana gitu. Jadi yang beda nama belakangnya. Itu juga menarik ya. Gue ada teman Sidik namanya itu. Sidik, sekeluarga Sidik. Kenapa, Wan? Iya. Bubun. Gue ingat ya. Semua namanya Firma emang? Enggak. Semua anaknya dari kakek sampai cucu Bubun ujungnya. Oh, belakangnya. Belakangnya. Nama keluarga. Nama keluarga. Ya. Menarik. Ya kalau karena sekarang kalau itu nggak ada voice identifier ya. Iya. Tapi jadi memang kita tuh come such a long way ya. Zaman dulu kita telepon, kita tuh nggak tahu siapa aja. Halo, dengan siapa ini? Gitu. Terus ketika ada caller ID itu kan zaman Ericsson pertama dia menyebut ini hebat, bisa di save, ini ada namanya gitu tuh. Hebat banget gitu. Biasa. Sekarang lu teleponan, video call kayak gaban gini,
bisa pakai Zoom doang. Iya, lu bahkan bisa ganti muka lo pakai avatar gitu. Gitu. Ini udah gila. Kita tuh alhamdulillah sebuah generasi yang mengalami zaman batu sampai zaman yang sekarang gitu loh, lumayan. Zaman batu malah nggak ngerasain kali. Loh, Iya kita kan main lempar batu. lempar batu sembunyi tangan. Oke, kelompok capir semua ini menarik sekali ya, Starling ini, dan mungkin akan banyak semakin mengimprove mudah-mudahan kualitas kehidupan kita baik secara individu maupun golongan, ya, dan rakyat dan masyarakat di Indonesia pada umumnya dan masyarakat dunia. Indonesia pada khususnya, dunia pada umumnya, ya, biar makin seru. Kalau kelompok pencapir ada yang pengen share pandangan ya, gitu ya, ini kayaknya bagusnya gini, ada hal yang menarik juga untuk di-share, silakan ya, biar kita juga bisa daftar lagi, kita bisa bahas lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Sampai ketemu. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Thank you. Siang. Sorry, Dharma.